Ini langsung dimulai atau nunggu panitia? Langsung saja ya. Iya. Iya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Terima kasih para hadirin semuanya, ibu-ibu yang soleha, semoga semuanya sehat semuanya dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ya kajian tafsir kita pada juz Ammah. Oke, minggu atau bulan yang lalu atau bulan kemarin kita telah mengkaji tentang surat apa? Surat An-Nas, betul. Kali ini setelah surat An-Nas kita akan mempelajari tentang tafsir surat Al-Falaq ya. Siapa di sini yang belum hafal surat Al-Falaq? Hafal semua insya Allah ya. Baiklah, sebelumnya marilah kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini kita akan mengkaji tentang tafsir tahlili. Tafsir tahlili itu bukan tafsir maudhu'i ya, bukan tematik, tapi tafsir yang mengurai satu ayat ya. Jadi kita akan membahas keseluruhan apa kandungan surat Al-Falaq ya. Kemudian apa yang Allah inginkan ya. Apa yang Allah ingin sampaikan dari adanya surat Al-Falaq. Baiklah, mari kita baca bersama-sama ya, ibu-ibu semuanya ya. Surat Al-Falaq dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Dari Bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Itulah ya. Surat Al-Falaq terdiri 5 ayat. Ya, terdiri dari 5 ayat. Kemudian yang akan kita bahas pada poin pertama, surat Al-Falaq ini surat Makkiyah kah atau Madaniyah? Ya. 2 bulan yang lalu kita telah membahas sedikit ya perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat Al-Qur'an yang diturunkan di kota Mekah. Kalau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Oke, jadi ibu-ibu semuanya, sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah ya,
Beliau itu tinggal di Mekah, ya, asal kelahiran beliau ada di kota Mekah. Jadi ada sebagian wahyu Al-Quran di awal-awal beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril itu Rasulullah masih tinggal di kota Mekah. Nah, akan tapi ketika kaum Quraisy, kafir Quraisy tidak suka atau tidak menerima bahwa beliau itu seorang nabi, makanya beliau beserta kaum muslimin yang waktu itu tinggal di Mekah hijrah ke Madinah. Jadi dilanjutkan turunnya Al-Quran itu di kota Madinah. Baiklah. Di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama bahwa sebagian ulama mengatakan surat Al-Falaq ini surat Makkiyah. Mereka punya alasannya tersendiri. Dan sebagian ulama mengatakan surat Al-Falaq ini adalah surat Madaniyah. Jadi ada dua perbedaan pendapat. Tapi setiap pendapat itu mempunyai alasan masing-masing. Baiklah, kita tengok. Para ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah, ya, yaitu surat yang diturunkan di Mekah, alasannya karena surat Al-Falaq ini diturunkan setelah surat Al-Fil. Dan surat Al-Fil adalah surat Al-Makkiyah. Dan juga surat Al-Falaq ini diturunkan sebelum surat An-Nas. Jadi surat Al-Falaq dulu turun, kemudian surat An-Nas. Dan kenyataannya bahwa surat An-Nas ini adalah surat Makkiyah juga. Jadi itulah alasan ulama yang mengatakan Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah. Kemudian, apakah alasan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Falaq ini surat Madaniyah? Surat Al-Falaq adalah surat Madaniyah atau diturunkan di Madinah menurut sebagian ulama. Dalilnya adalah surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW terkena sihir di Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu, ibu-ibu, pernah terkena sihir di kota Madinah. Kemudian setelah beliau terkena sihir, malaikat meruqyah Nabi dengan membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Makanya dengan alasan ini, para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Falaq ini adalah surat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Karena surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad terkena sihir di Madinah. Siapa yang mensihir Nabi Muhammad? Yaitu seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Ini riwayatnya sahih, hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari. Seorang Yahudi mensihir Nabi di kota Madinah. Bisa dipahami Ibu semuanya? Ya, silahkan. Silahkan yang mau nulis atau nanti bisa minta ke panitia juga. Saya sudah bisa di-share materinya. Ada grupnya ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian mengenai asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Falaq. Ya, jadi sebagian surat dalam Al-Quran itu diturunkan ada sebabnya, ada asbabnya atau penyebab diturunkannya surat Al-Falaq ini. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Falaq adalah pada waktu itu Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mu'awwizatain ya. Al-Mu'awwizatain itu apa saja? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang diawali dengan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Makanya disebut surat Al-Mu'awwizatain, yang digunakan malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya terangkan ya kisah lengkapnya. Bagaimana kronologi Nabi Muhammad itu disihir, media sihirnya apa, kemudian media sihirnya ditemukan letaknya di mana, gitu kan? Nanti ada kisahnya. Ya, itu saja ya ibu-ibu semuanya mengenai asbab nuzul turunnya surat Al-Falaq.
ya, seperti itu. Oke, kita mulai atau kita memasuki ke tafsirnya. Tafsir surat Al-Falaq. Ayat pertama berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Coba sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah dari kata qala yaqulu. Qul, kata perintahnya. Qul, ya. Katakanlah wahai Muhammad. Ini dialognya Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi perintah ini atau anjuran ini diperintahkan untuk seluruh manusia. Karena kenapa perintahnya kepada Nabi Muhammad saja? Karena waktu itu ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi. Akan tetapi anjurannya ini untuk seluruh manusia, terutama kaum muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falak, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, seperti itu. Falak di sini maknanya subuh atau fajar. Kemudian mengenai keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Para ulama menyebutkan bahwa ada lima keutamaan atau fadilah dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kita mengenalnya dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Fadilah pertama atau keutamaan yang pertama adalah Al-Mu'awwidzatain atau surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah sebaik-baiknya surat untuk mendapatkan perlindungan Allah dari gangguan jin dan manusia. Ya. Allah betul menciptakan jin dan manusia. Tidak semuanya jin itu baik. Begitu juga dengan manusia. Tidak semua manusia itu baik, ya. Ada yang tidak baik juga. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan jin dan manusia ini dengan membaca surat Al-Mu'awwidzatain. Asma bin Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, ya ini surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 7 kali saja, ya, usai sholat Jumat. Jadi Al-Fatihahnya 7 kali, Ibu. Baca Al-Ikhlasnya 7 kali. Kemudian Al-Falaqnya 7 kali. Kemudian An-Nasnya 7 kali. Usai sholat Jumat, artinya kalau kita kan sholat zuhur di rumah, ya. Jadi orang-orang kaum laki-laki itu bubar sholat Jumat, kita membacanya ya di rumah. Dibaca di tempat duduknya, ya, artinya kita khusyuk membacanya. Jadi membacanya tuh bukan hanya membaca Quran saja, tapi niatnya itu ditambah, Ibu-ibu. Niatnya itu dengan tujuan untuk minta perlindungan. Membaca 4 surat ini, kita membacanya untuk minta perlindungan kepada Allah, maka ia mendapat perlindungan hingga Jumat berikutnya. Jadi seminggu tuh, Ibu-ibu, ya. Kan 7 hari itu kan 1 minggu. Itu bagi orang ini solusi. Bagi orang-orang atau kita-kita yang misalnya tiap malam kalau tidur langsung terlelap gitu, ya. Enggak ada karena lelah, jadi bekerja atau karena sibuk ngurus anak, ya. Kita sering lupa mungkin, ya, atau karena terlalu capek malamnya itu enggak sempat baca An-Nas Al-Falaq. Ini solusinya. Ya, jadi kita mohon perlindungan pada Allah pada hari Jumat, usai sholat Jumat, itu membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas 7 kali, maka insya Allah, ya, dengan izin Allah ia akan mendapat perlindungan hingga Jumat berikutnya. Jadi dirapel itu bacanya, ya, seperti itu. Itu keutamaan yang pertama, karena hari Jumat adalah hari yang mulia bagi umat Islam, seperti itu. Selain baca surat Al-Kahfi, ya, jadi banyak. Jadi sekali lagi niatnya untuk minta perlindungan, diniatkan seperti itu. Ya. Kemudian
Yang kedua, di antara keutamaan surat Al-Mu'awwidzatain ini, disunahkan membaca Al-Mu'awwidzatain setiap malam. Sunnah ya. Ketika misalnya Jumatnya iya, apalagi kalau malam, jadi sunnah Nabi ini, sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Uqbah bin Amir ya, radhiyallahu anhu, ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, ala u'allimuka suwaron, maukah aku, ya, maukah kamu aku ajarkan, atau maukah aku ajarkan kepadamu suwaron, beberapa surat, yaitu surat Al-Quran ya, ma unzilat fit Taurati wala fiz Zaburi wala fil Injili wala fil Furqani mithluhunna. Ya, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa surat Al-Qur'an yang tidak diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil ataupun Furqan yang serupa dengannya. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha. Bacalah surat-surat tersebut pada tiap malam. Ya, jadi ini adalah sabda Rasul, artinya wasiat ya. Nasihat Rasulullah kepada Uqbah. Ini nasihatnya memang kepada Uqbah, tapi anjurannya ini kita bisa amalkan ya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa saja? Yaitu surat Qul huwallahu ahad. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian wa qul a'udzu birabbin nas ya, 3 surat itu. Qala Uqbah, kemudian Uqbah menjawab atau mengatakan, fama atat alayya lailatun illa qara'tuhunna fiha. Jadi setelah diberi wasiat, diberi nasihat seperti itu ya dari Rasulullah ya, maka tiap malam itu aku selalu membacanya, si Uqbah ini. Dan tidak pernah meninggalkannya. Wa huqqali alla ada'uhunna wa qad amaroni bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi karena Uqbah ini diberi, kita bilang wangsit ya, wasiat dari Rasul, maka beliau tidak pernah meninggalkan malam ya, atau melalui malam itu kecuali beliau membaca 3 surat tersebut, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Ini sunnah ya, sunnah Nabi. Dalilnya ini. Kemudian yang ketiga, disunahkan juga membaca surat Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas ketika hendak tidur. Tapi ini dengan ada gerakannya. Kalau tadi kan cuma baca saja. Kalau ini disunahkan juga dengan mengusap. Ya. Mengusap, meniupkan, nanti ada hadisnya ya, saya ajarkan ya. Ini sunnah juga ya. Sunnah selanjutnya adalah an Aisyata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dari Aisyah. Kan ini kan proses sebelum tidur ya, istilahnya kan berarti istrinya yang lebih tahu. Makanya riwayat ini diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu istri Rasulullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin, ya, dari Aisyah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ya, idza awa itu hendak ya, hendak tidur berbaring. Kulla idza awa ila firashihi, apabila hendak tidur malam ya, kulla lailatin ya, firash itu kasur ya. Awa ila firosi itu berbaring artinya. Kulla lailat itu setiap malam. Jama'a kafaihi, jama'a itu seperti ini ya. Ibu-ibu semuanya perhatikan ya caranya ya. Cara Nabi membaca surat Al-Falaq, An-Nas, dan Ikhlas. Jama'a kafaihi digabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup ya, meniup kedua telapak tangannya ya, ditiup dulu, lalu ya, summa nafasa fiha. Nafasa itu meniup tanpa mengeluarkan ludah. Kalau tukang sihir kan gitu ya, itu bukan nafasa ya. Nafasa itu meniup tapi tidak mengeluarkan ludah, ditiup saja biasa.
Tsumma nafatha fihima, ditiup dulu, kemudian faqara'a fihima, ya fihima itu di telapak tangannya tadi yang sudah ditiup, dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita tidur kan kita tidak tahu Ibu-ibu ya, apakah kita bisa bangun atau tidak. Ya. Kita kan udah nggak sadar ya. Artinya kita masih mengingat nama Allah gitu sebelum tidur itu. Ya. Kita bisa diberikan nikmat hidup lagi, masih ada nyawa lagi, bilang alhamdulillah bangun. Jadi kita mengakhiri kita mau tutup mata ini dengan menyebut nama Allah, minta perlindungan tetap ya dari kejahatan mungkin ya entah itu maling ya, entah itu apalah ular, kan banyak ya kejadian-kejadian tuh ya malam hari itu, itulah kita berlindung dari situ, kita kan tidur ya. Tapi Allah masih melindungi kita. Jadi minta berlindungnya itu malam itu, atau tiba-tiba bangun tidur matanya digigit kecoa ya. Apa ada aja kan tiba-tiba bibirnya. Itu kan hal-hal yang kita minta berlindung juga itu Ibu-ibu. Makanya disunahkan baca al-mu'awwidzatain dari semua makhluknya, kejahatan makhluk, entah itu binatang, entah itu binatang-binatang yang di kasur yang kalau menggigit itu kalau kena bibir naudzubillah gitu kan jadinya bangun tidur mukanya berantakan. Oke. Setelah membaca itu summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Yamsahu itu setelah dibaca ya 3 surat tadi pada kedua telapaknya ya, kemudian atau selanjutnya mengusapkan pada jasad anggota tubuh yang bisa diraih Ibu-ibu ya, yang bisa diraih saja, artinya kita nggak usah ke belakang gini, nggak seperti itu ya, artinya yang bisa diraih saja oleh tangan kita ini, yang bisa diraih lah ya, seperti itu, yang nggak usah dibebani gitu kan harus seluruh tubuhnya, enggak, yang bisa diraih oleh tangan saja. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad ya, nih kita lanjutkan ya. Yabda'u bihima ala ro'sihi. Ro'sihi itu kepala. Caranya tadi kan ditiup ya, telapak tangan, ditiup. Jadi ditiup dulu Bu, bukan dibaca dulu tapi ditiup dulu. Kemudian membaca 3 surat itu. Kemudian setelah dibaca diusapkan. Yabda'u ala ro'sihi. Kepalanya. Kemudian turun ke muka. Ya, wa ma'aqbala min jasadihi, ya wajahnya bagian depan tubuhnya, depan seperti itu ya, sampai kalau nyampe di kaki nggak apa-apa. Ini minta perlindungan dari Allah dari kejahatan setiap makhluknya sebelum tidur. Itu sunnahnya seperti itu Ibu ya. Hal ini dilakukan 3 kali. Wa yaf'alu dzalika tsalatsa marrat. Sunnahkannya dilakukan 3 kali ya. Iya 3 kali, maksudnya baca lagi, tiup lagi, diusap lagi 3 kali. Sunnah kan 3 kali, seperti itu. Iya. Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasaan gitu Bu Ustazah ya. Saya itu tadi Iya. dijelaskan kita tiup dulu, terus kita usap ya. Baca dulu, tiup, baca. Ya. Baru diusap. Kalau biasanya saya selama ini Ustazah ya, saya baca dulu ya, tiup. udah baca dulu, baru udah selesai semua ya. Baru saya tiup, baru saya usap di sini. Usap ya. Jadi apa gitu? Tapi apa ini hadisnya, teksnya caranya seperti ini. Ini kan hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, Bu. Oh, Bukhari. Jadi Bukhari itu hadis sahih yang tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Udah kalau kita bilang hadis Bukhari dan Muslim itu kedudukannya seperti Al-Qur'an. Jadi cara yang di teks hadisnya nggak tahu kalau misalnya mungkin ada riwayat lain ya. Tapi ini yang saya temukan caranya boleh diganti aja Bu, maksudnya untuk Oh, ini. Sebenarnya itu tidak salah dalam arti bukan termasuk kepada yang haram atau gimana, kan sunnah ya. Tapi caranya Nabi yang ngajarin seperti ini. Tinggal dibalik aja caranya. Ya, jadi di telapak tangan dulu, kalau tiup, saya, dibaca, kemudian diusap.
1 kali ulangi lagi, Iya. 2 ulangi lagi. Jadi 3 yang kali tiupan, 3 kali baca. Jadi yang surah Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas itu setelah kita baca, kalau saya baca biasa Ustazah, surah Al-Fatihah ya, terus ayat kursi, A'udzubikalimatillahi tamma raditu billah, pokoknya panjang, terakhirnya baru saya itu Ustazah. Iya. Jadi kalau begitu saya mulai aja dulu ya, baru Iya, kita baca. baru terakhirnya mungkin dari surah panjang biar ambil baringan kan ya. Iya. Kalau itu kan Makasih. seperti itu. Artinya ini sunnah ya ibu-ibu ya, kalau misalnya ibu lelah apa, misalnya mampunya sekali ya udah gitu kan. Kalau mampunya cuma untuk membaca saja kan juga ada hadis yang cuma untuk dibaca saja. Jadi hadis ini bermacam-macam. Ada ini kan hadisnya Aisyah, artinya Nabi mempraktekannya seperti itu. Akan tetapi ketika beliau mewasiatkan kepada Uqbah bin Amir tadi, yang hadis pertama tadi, beliau nggak nyuruh untuk meniupkan, tapi ini praktek beliau sendiri. Artinya mungkin ke orang lain nggak disuruh niup, tapi beliau mempraktekannya dengan cara meniup dan mengusap. Ini kan yang menyaksikan Siti Aisyah, istri beliau. Istrinya kan yang menyaksikan bagaimana beliau sebelum tidur. Seperti itu. Artinya tanpa diusap pun sebenarnya nggak apa-apa, dalam arti Uqbah bin Amir cuma disuruhnya membaca saja. Tapi ketika kita ingin ikut sunnah Rasul yang benar-benar beliau praktekkan seperti itu boleh. Ya, jadi sunnah saja Ibu ya. Ya. Tapi kalau misalnya benar-benar pengen mengikuti cara Rasul ya seperti ini. Ya seperti itu aja. Tinggal dibalik aja sih Bu. Jadi ditiup dulu apa, membaca kemudian diusapkan, beda cara aja. Ini yang saya temukan di riwayat hadis Bukhari, Imam Bukhari. Ini hadisnya sahih seperti itu. Oke ya, itu sunnah yang ketiga. Yang pertama tadi dibaca hari Jumat ya, dari Jumat ke Jumat 7 kali ya, berarti dirapel itu ya membacanya. Kemudian kalau tiap hari berarti malam sebelum tidur minta perlindungan. Berarti ini loh Ibu, kita jangan baca aja tapi diniatkan. Itu yang utama. Niatkan untuk minta perlindungan. Semoga ketika kita satu rumah ini tidur semua, Allah lindungi ya dari kejahatan, dari pencuri ya, dari binatang-binatang yang misalnya naudzubillah gitu kan, ular atau apalah, itu kan hal-hal yang di luar kendali kita tidur kan, atau dari apalah nah, ya seperti itu. Kemudian ini disunahkan lagi dengan cara meniup, artinya lebih fokus ke badannya ya, nggak diganggu jin. Kan Nabi saja kena sihir, ya kan? Artinya sihir ada gitu. Orang jahat kita nggak tahu, orang fasik kita nggak tahu. Ya udah kita caranya kita nggak bisa menasehati orang-orang itu untuk semua berbuat baik kepada kita kan? Itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Makanya caranya supaya kita tidak terkena kejahatan dari hasadnya orang ini, kita melindungi diri saja dah. Ya. Kita tidak bisa menyingkirkan semua duri-duri di jalanan, caranya kita pakai sepatu. Lindungi diri kita, ya. Kita tidak bisa untuk misalnya menyemprot semua virus di ruangan ini, caranya kita pakai masker. Itu melindungi. Seperti itu. Kita tidak bisa untuk melarang orang untuk berbuat jahat kepada kita yang melindungi diri. Jadi ini khusus ya, lebih ke khusus lagi ya, dijaganya tuh yang dari malam ya. Malam nggak tahu dari makhluk yang kita datang dari mimpi, godaan, gimana ya, perasaan-perasaan negatif ya, yang selalu datang tiap malam mengganggu kita, itulah kita minta perlindungan dari semua hal itu, keburukan yang datang, entah itu disadari atau tidak, dari di hatinya atau dadanya dilampangkan, dari orang-orang yang selama ini membuat kita kesal, entah itu anak atau tetangga, pembantu atau siapa. Jadi supaya kita tidur itu tenang dan nyaman. Itu tujuannya ya Ibu ya. Sudah paham caranya? Yang mengusap tadi itu sunnahnya seperti itu ya. Ke dalilnya ini. Kemudian yang keempat, disunahkan juga membaca surat Al-Mu'awwidzatain ini dibaca ketika angin bertiup kencang ya. Kita di jalan ya, yang tahun kemarin tuh saya lihat angin puting beliung atau angin apa ya di Tangerang, saya lihat ya, maksudnya itu hampir aja kena mobil itu ya, pohon tiba-tiba dia mau jalan pohonnya ambruk, untung saja artinya bisa terhindar. Itu kan hal seperti itu kan kita harus membaca, minta perlindungan dari Allah juga ya Ibu ya, jangan
biasa aja lah di sana kejadian, enggak ya, tetap kita dengan fenomena angin yang keras, kencang, walaupun kita lihat di medsos saja atau di TV, kita membaca ya untuk minta perlindungan supaya terhindar dari mara bahaya. Hadisnya apa? Yaitu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara Juhfa dan Abwa, ini nama tempat ya. Di antara Juhfa dan Abwa, tiba-tiba kami didatangi oleh angin badai yang gelap dan kencang. Ibu-ibu semua bayangkan ya, di gurun pasir, di padang pasir, ya, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, itu orang bisa tersesat itu. Kalau ketika angin kencang, kenapa? Jadi ketika kita berjalan ke padang pasir ini, ketika angin bertiup dari sana, itu gundukan pasir ke sini. Kemudian ketika kita jalan lagi, ketika angin bertiup dari sana, gundukan. Jadi gunung-gunung itu berubah-ubah terus bentuknya. Itu bisa tersesat itu. Atau mungkin kita pun tertimbun. Saking kerasnya pasir itu. Kan nggak ada halangan kan? Semuanya kan padang pasir luas. Dan perlu ibu-ibu ketahui bahwa negara Arab itu ya cuma sepertiga saja dari negaranya itu yang ditempati penduduk. Sisanya 2/3-nya itu gurun. Artinya nggak bisa ditempati. Nggak ada. Itu yang ibu-ibu lihat yang pohon, rumput itu ditanam, dibawa, diimpor. Seperti itu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka memasang rumputnya, itu kan menanam, dibeli, diimpor. Jadi bukan tumbuh yang kayak di negara kita gitu, enggak. Kita nginjek misalnya keluar masjid itu ya, sejalan-jalan itu memang pasir, bukan tanah. Kecuali yang kalau misalnya di Mesir itu sepanjang Sungai Nil yang ada persawahan, itu baru tanah kita nginjeknya. Tapi kalau di perkotaannya pasir, pasir benar-benar pasir. Makanya kalau sepatunya nggak kuat itu kalau musim panas, tengah-tengahnya itu terbelah kalau kita banyak jalan. Saking panasnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di orang-orang yang tinggal di gurun ini, ketika angin bertiup kencang ya, itu ya Allah, jemuran kita angkatin, Bu. Kotor lagi kena pasir, kena debunya itu. Makanya gedung-gedung di Arab itu semuanya warna netral. Karena kotor, susah perawatannya. Jadi dibuat warna netral, kotak-kotak gitu kan. Karena memang anginnya kencang dan pasirnya juga tebal. Di sana ya orang Arab itu kalau habis pagi, walaupun tiap hari nih ya, habis membersihkan rumah itu langsung tutup jendela. Iya, seperti itu. Jadi langsung tutup jendela. Kita kan kalau pagi-pagi ingin udara segar apa enggak? Saya pernah maksudnya main ke rumah orang Arab, apa sudah dekat gitu kan. Saya tuh buka jendela gitu kan. Kamu kenapa kok buka jendela terus? Udara, saya bilang udaranya enak pagi itu. Enggak, kalau di sini mah debu ditutup lagi. Jadi pagi-pagi tuh tutup lagi. Seperti itu karena debunya, anginnya. Iya seperti itu. Ya, seperti itu ya Bunda ya. Jadi ini Rasulullah ketika dalam perjalanannya atau bersama Uqbah bin Amir ya, tiba-tiba didatangi oleh angin badai yang gelap dan kencang. Ini anginnya tuh kencang. Maka Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Jadi ketika ada badai, ada apalah bencana alam atau bagaimana, disunahkan ya, dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian beliau bersabda, wahai Uqbah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kedua surat ini. Karena tidaklah seseorang memohon perlindungan kepada Allah yang lebih baik daripada membaca keduanya ya. Jadi nggak usah bukan nggak usah ya istilahnya, kita kan biasanya subhanallah astagfirullah astagfirullah, enggak, langsung aja surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibanyakan, itu perlindungan. Diniatkan untuk memohon perlindungan seperti itu. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, itu tadi ya.
Fadilah atau yang kelima, keutamaan yang kelima dari surat Al-Falaq dan An-Nas ini juga bisa dibaca sebagai ruqyah, ya, ruqyah dari banyak penyakit. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, kalau kita misalnya mendengar diriwayatkan, ya, hadisnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah, ini tidak perlu ditanyakan lagi. Ini derajat hadisnya apa? Itu pasti sahih. Ya, makanya itu kitabnya namanya Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kedudukannya tuh sama seperti dia Al-Quran gitu, keabsahannya. Karena Al-Quran itu diterangkan dengan hadis-hadis Rasul. Seperti misalnya perintah sholat, ya, aqimus sholat wa atuz zakah. Tapi tata cara sholatnya itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis Nabi. Seperti itu. Jadi kayak eh, tafsir Quran dengan hadis. Seperti itu. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila merasa sakit, ya, beliau merasa sakit, maka beliau segera membacakan dirinya al-mu'awwizatain. Lalu meniupkannya pada bagian tubuhnya yang sakit. Oh, berarti ini mungkin cara Ibu, siapa namanya? Kalau ini yang misalnya dia baca dulu, ya, kemudian ditiup, ya, kemudian ditempelkan pada tubuh yang sakit. Berarti ketika sakit itu untuk yang cara tadi. Mungkin kita ngelihatnya sama aja, ya, tapi ketika kalau mau tidur itu kan tiup dulu, baca, kemudian usapkan. Kalau ini membaca, ya, setelah dibaca meniupkan pada bagian tubuhnya yang sakit. Misalkan kita nggak mungkin kan niupnya langsung ke sini kan, tapi kan melalui tangan, diambil gitu kan. Nggak mungkin kita niupnya ke kaki gitu kan. Jadi tiupnya ke tangan tapi diusapkan, itu ya Bu, ya. Artinya untuk mengambil keberkahannya ini, ya kan, misalnya yang sakit bagian pinggang, nggak mungkin kita tiup-tiup, ya kan, susah kan. Jadi dibaca, ya, dengan tangan, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan. Tetap dengan perantara tangan. Jadi ini untuk yang sakit seperti itu caranya, ya. Dibaca dulu, tiup, baru diusapkan. Kalau untuk perlindungan sebelum tidur tadi, ditiup dulu, dibaca, baru diusapkan. Ya, ya sama-sama sih intinya mah meniupkan. Tapi itu caranya, ya. Dan ketika beliau sakit parah, kalau ini diusapannya pada tubuh yang sakit saja, Ibu, ya. Jadi kan beda nih. Kalau malam itu kita minta perlindungan kan, niatnya. Nah, kalau ini minta untuk sembuh dari penyakit. Jadi niatnya pun beda lagi. Ya, jadi yang membedakan itu niatnya. Misalnya kita ada sakit mata, ya, untuk sakit pinggang, ya, atau dengkul mungkin sakit terus, ya, sepanjang tahun, nggak apa-apa, itu dibantu dengan doa. Ketika kita jalur medis sudah kita lakukan, tapi belum kunjung sembuh juga, kita bantu dengan jalur doa, jalur langit yang maha penyembuh. Allah hakikatnya penyembuh itu. Obat, dokter itu hanya wasilah. Tapi hakikatnya obat itu berfungsi atau tidak itu dengan izin Allah. Jadi kita ditambah ikhtiar kita itu dengan doa. Caranya membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, dibaca, ditiup, kemudian diusapkan pada bagian tubuh yang sakit. Itu bedanya dari niat, seperti itu. Dan ketika beliau sakit parah, beliau meminta dibacakan genap. Orang sakit parah, ya, kan susah kan, sampai berbaring saja kan, tidak bisa bergerak, maka beliau meminta kepada istrinya, ya, Siti Aisyah ini, maka saya pun membacanya, artinya membaca kedua surat ini. Siti Aisyah yang membaca, ya, karena lagi sakit parah, ya, lemah kan, mungkin ya hanya bisa berbaring saja gitu kan, sakit parah kan. Maka saya pun membacanya, lalu mengusapkannya dengan kedua tangan beliau sendiri, tapi pakai tangan Rasulullah, ya. Jadi yang sakit ini Rasulullah, tapi yang membaca boleh kayak gitu. Misalkan nih ada keluarga kita atau family kita yang sedang sakit parah. Kalau ini kan karena Rasulullah, jadi saya mengharapkan keberkahan tangan beliau. Artinya
keberkahan tangan Nabi ini kan. Jadi beliau mengusapkan dengan tangan sendiri, tapi yang membacanya Siti Aisyah. Tapi kalau keluarga kita yang sakit parah dan nggak mampu misalnya lagi diinfus, nggak susah gitu kan, kita boleh sanak keluarganya yang membacakannya. Kemudian mengusapkannya pada bagian tubuh yang sakit seperti itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau selama ini kita misalnya atau kita misalnya sakit-sakit ringan ya, tidak perlu pergi ke dokter ya. Yang awal atau pertama kali kita lakukan adalah boleh dengan membaca ruqyah surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Kemudian misalnya besoknya baru pergi ke dokter minum obat. Jadi tetap usaha dan doa tetap dijalankan dua-duanya. Jangan mentang-mentang dapat habis belajar ini nggak mau ke dokter, tidak ya. Tidak seperti itu. Tetap ke dokternya tetap ya. Tapi ini ditambah ya, ditambah dengan doa jalur langit supaya lebih maksimal usaha dan doa seperti itu. Sama seperti pelajar yang ketika ujian ya, apakah dengan doa saja langsung semuanya bisa masuk hafal gitu kan? Kita ujian misalnya ujian matematika bahasa Inggris kan, doa aja lah, saya sholat aja lah 20 rakaat malam ya Allah mudahkan. Tapi dia tidak membacanya. Enggak mungkin itu, ya mustahil, itu sia-sia. Tetap berdoa tetap, tapi belajar juga wajib sama. Ke dokter ya, berobat tetap ya wajib, tapi berdoa itu juga disunahkan, artinya anjuran. Karena yang membuat manusia itu bisa sakit dan menyembuhkan itu atas izin Allah seperti itu. Tapi kalau tetap sakit ya berarti takdirnya. Kita dapat pahala kok. Saudara, saya udah minum obat, ke dokter, ke sana kemari, berdoa tiap hari, tapi aku tidak kunjung sembuh ya Ustazah. Orang muslim, orang yang beriman itu tidak ada rugi sama sekali. Ketika dia berdoa dan sembuh, alhamdulillah. Tapi ketika dia berdoa dan tidak kunjung sembuh, berarti penyakitnya ini sebagai penggugur dosa, sebagai kafaroh. Ya. Jangankan penyakit, kita misalnya ibu-ibu ya, punya keinginan, ingin memiliki suatu benda itu. Tapi Allah tidak kunjung mengabulkannya. Insya Allah Allah akan ganti nanti di akhirat kelak ya. Tidak semuanya yang kita inginkan itu dikabulkan di dunia. Karena apa? Karena Allah itu karim, Allah itu bukan bakhil, Allah itu bukan maha pelit, tidak, tapi Allah maha pengasih, penyayang, pemurah. Pemurah itu apa? Karim itu apa? Tanpa diminta orang itu ngasih. Itu namanya karim. Ya, itu nggak diminta ya, apalagi kita minta. Allah kasih, tapi mungkin tidak di sini, mungkin nanti ya. Ditangguhkan seperti itu ya. Seperti anak kita ya, masih SD, masih TK. Mama HP dong, HP kayak teman saya. Bahkan sebagai orang yang bijak ya, ibunya tahu ini masih kecil, TK, kelas 1 SD. Nggak mungkin kan langsung dibeli iPhone apa kan. Dia mah merengek terus, nangis-nangisan, pengen dibeliin kayak temennya. Tapi kan ibunya bijak gitu kan. Ini kalau saya kasih HP sekarang nih masih kecil ini, itu tidak efektif. Artinya justru merusak gitu kan. Tapi kan nanti seperti itu. Jadi bukan berarti apakah ibunya jahat, tidak sayang kepada anaknya, tidak kan. Tapi ditangguhkan ini untuk kebaikan si anak tersebut. Itu juga. Jadi kita ya sama masih seperti anak kecil merengek, minta ini, minta itu kepada Allah ya. Tapi tidak kunjung dikabulkan berarti Allah punya hikmah. Mungkin ketika kita diberikan uang banyak, kita diberikan mobil yang banyak, kita justru akan jadi nggak betul, nggak bagus, berantakan, terus lebih banyak punya masalah. Mungkin yang tadinya suaminya punya mobil satu, punya rumah sederhana, dia masih alhamdulillah ya baik-baik saja. Tapi ketika mobilnya banyak, rumahnya mewah, banyak perempuan mengincarnya, banyak tetangga yang hasad dengki, akhirnya diberi musibah. Itu ya, itu ya hal-hal yang kita tidak tahu hikmahnya kenapa gitu, rezeki suami kita kok kayak gini terus ya, kok si tetangga kawannya tuh udah sukses kemana-mana, kok suami saya kayak gini terus ya gitu. Ada hikmahnya. Berapa banyak rumah tangga itu
Ketika yang tadinya makan cuma sepiring berdua, satu mobil berdua, ya, makan juga masih warung Padang biasa, itu nikmatnya sungguh luar biasa, harmonis, tidak ada masalah, paling masalah ban kempes saja atau masalah listrik mati saja. Tapi ketika harta itu datang dalam rumah tangga itu, suaminya ke barat, istrinya ke timur, anaknya ke selatan, nggak pernah ketemu saking sibuknya. Tiba-tiba banyak godaan pelakor, banyak yang hasad, tetangga dari tempat kerja, gitu. Ujian muncul di situ. Ya, mungkin Allah tahu kita tidak mampu, ya, belum mampu untuk menerima ujian itu, jadi Allah tangguhkan. Allah tidak kabulkan sekarang, itu mungkin akan memberatkan beban pikiran kita. Seperti itu. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk para hambanya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali husnuzon, ya itu ya, kecuali husnuzon. Walaupun pengen, mengerti Allah pengen satu kayak mobil gitu. Tapi Allah Maha tahu, ya, Allah Maha tahu seperti itu. Yang penting kan kita bisa datang ke tempat ini, walaupun masih pakai motor, ya, walaupun masih diantar suami. Kan romantis ibu-ibu ya, masih diantar. Coba udah punya mobil masing-masing, mau kemana Pak? Mau kajian, ya udah sana tuh pakai. Kalau ini kan dianya siap-siap ngantar seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak semuanya bisa dibeli dengan materi ya. Disyukuri saja ya Ibu ya. Udah paham ini cara meruqyahnya ya ketika yang sakit ya. Caranya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini baru ayat pertama. Oke, selanjutnya. Penjelasan saya terlalu cepat tidak? Tidak, cukup ya. Bisa dipahami. Baiklah. Ayat kedua berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Ya. Nun sukun bertemu shin. Hukumnya ikhfa. Min sya. Nah, ketika kita mendengungkan ikhfa, itu kita dengungnya itu menyambut ke huruf selanjutnya. Huruf setelah nun itu apa? Ketika huruf setelah nun itu huruf shin, maka angnya itu menyambut ke huruf shin. Caranya milsya, bukan milsya, bukan ya, tapi milsya. Seperti kuntum, setelah nun itu tak ya. Itu bukan kuntum, tidak, tapi kuntum ya. Jadi menyambut nunnya ke tak, sama ini juga. Mi-nya tipis, ada ya. Ada dengungan, syarri me tipis juga, panjang tipis, bukan bukan, tapi ma-nya ke samping, ma ya, bukan ma, tidak, tapi ma-nya ke samping, me mi mu, syarri, ri tipis ya. Ro ketika harokatnya fathah dia tebal, ro kayak maryam ya. Seperti umaro itu tebal, ru tebal, tapi ketika ri dia tipis, ri senyum min syarri ma khalaq, kho di sini ya, di tenggorokan kho. Kita tidak perlu membulatkan mulutnya, bukan kho, bukan. Yang dilakukan adalah kita buka saja mulutnya, tapi makhrajnya di sini kha, kha, bukan kho, bukan, tapi kha, laqu, qalqalah ya, huruf qalqalah ketika di akhir ayat diqalqalahkan. Kha, min syarri ma khalaq, kha-nya di sini khalaq, seperti itu ya. Jadi pelan-pelan ya. Kha sama gha di sini. Kha, gha. Akan munculnya di sini, bukan di bibir. Kha, coba ya, ikut sama-sama ya. Kha, bukan kho. Buka aja. Coba caranya nih. Ini mudah sebenarnya tapi tidak terbiasa ya. Buka mulutnya, kemudian gerakan di tenggorokan sini. Kha, kha. Mungkin nggak apa-apa, nggak terbiasa ya. Coba kita dari awal ayat. Min syarri ma khalaq.
kholaq. Kholaq. Iya, ada kolkolahnya. Ya. Min itu dari. Itu min itu harfi jar, setelah min berarti kasro. Min syarri. Syarri itu kejahatan. Ma kholaq apa-apa atau makhluk yang Allah ciptakan. Kholaqa itu menciptakan. Makhluk itu benda yang diciptakan. Makanya kita makhluk hidup. Itu dari kata bahasa Arab ibu-ibu. Dari kata kholaqa. Kalau kholik itu pencipta. Makhluk yang diciptakan. Kholak menciptakan. Kholik maha pencipta. Jadi dari kejahatan makhluk yang dia yang atau yang Allah ciptakan. Tadi ibu semua ya, dari surat An-Nas kita belajar bahwa Allah menyuruh kita berlindung dari kejahatan minal jinnati wanas, kan, dari godaan setan dan manusia, dari kejahatan manusia. Kalau ini Allah menyuruhnya dari semua kejahatan, tidak hanya dari manusia dan jin saja. Mungkin dari binatang ya, pokoknya yang Allah ciptakan, dari angin tadi yang bertiup kencangan, mungkin kita kena angin terpental atau naudzubillah ya, walaupun kita aman naik mobil tiba-tiba pohon di samping kita ya kena angin kencang, tumbang ya, itu kan hal-hal yang di luar apa ya kuasa kita ya. Itu kita berlindungnya dari hal itu tuh ya kepada Allah saja gitu. Nggak mungkin, kita kan tahu batu nggak ngapa-ngapain, kita tahu kamar mandi itu sudah disikat tapi ada aja yang jatuh di kamar mandi. Iya. Kawan saya ibu-ibu di Kairo ya, ini saya sangat bersedih ya. Bangun tidur, ibu anak satu baru ikut suaminya ke Mesir ya, setelah LDR gitu kan, belum aja setahun, masih chattingan sama saya, masih bercanda gitu ya. Tuh nggak ada angin, nggak ada hujan memang ibu. Dia jatuh di kamar mandi ya. Cuma durasi berapa menit saja, dilarikan ke rumah sakit langsung tidak tertolong. Masih sehat, bugar, gemuk, orangnya maksudnya nggak ada penyakit apa-apa. Jatuh di kamar mandi. Ya. Anak yang jerit-jerit, anak satu, baru umur waktu itu 3 tahun apa. Ya, suaminya juga ya langsung down karena suaminya lagi nulis doktor di Mesir kan. Jatuh pagi-pagi, artinya mau biasa kan pagi-pagi mau masak kamar mandi dulu ya, bangun tidur itu nggak tahu mengenai apa, kepalanya kena wastafel atau kena bathtub yang di kamar mandinya nggak tahu ya. Kita kan anggapnya ya biasa kan ya, anak kecil juga jatuh ya, kadang ada jatuh dari motor pelanting selamat ya, ini jatuh misalnya di tangga di rumah, jatuh di kamar mandi aja justru itu yang nggak tertolong, nggak berdarah-darah tapi wafat ya. Inilah maksudnya dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, entah itu benda mati, entah itu binatang, bukan dari jin dan manusia saja, bukan seperti kejahatan itu orang jahat, perampok, dia penjahat, pembunuh, tidak ya. Dari semuanya, mungkin batu di jalannya kita kesandung, tiba-tiba kena naudzubillah ya, seperti di sinetron-sinetron kan ya, jatuh padahal kesandung mah sedikit tapi ternyata di depannya ada batu besar, kepalanya bocor ya, hal seperti itu. Ya, kita berlindung itu, yaitu dengan membaca, yaitu tadi kan caranya kalau tidak sempat membaca tiap hari dari Jumat ke Jumat, kita sisihkanlah waktu misalnya 10 menit lah habis sholat Jumat ya, orang-orang bubar sholat Jumat ya. Kita juga dalam keadaan khusyuk diniatkan minta perlindungan 7 kali ya, membaca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Kalau kita tidak sering lupa kalau misalnya kita tiap hari membaca. Jadi dari Jumat ke Jumat aja dirapel 7 kali 7. Ya, itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Iya, boleh, boleh. Iya, itu juga boleh. Artinya kapan bisanya gitu kan? Itu bisa, boleh. Dalam ayat-ayat berikut ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah yang memerintahkan ibu ya, bukan Nabi. Ini Allah yang memerintahkan. Qul wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, pada Tuhannya yang pemilik fajar. Dari apa?
min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu. Jadi kita koneksi kita pada Allah tuh ini loh, kayak orang yang dikejar-kejar polisi ya, atau dikejar-kejar penjahat ya, kita kan selalu ketakutan nih. Seperti itu, artinya hati kita bertaut kepada Allah tuh minta perlindungannya itu sedekat itu gitu. Sebergantung itu kita sama Tuhan kita. Ya Allah, selamatkan aku, saya mau pergi ngaji, Allah. Mudahkan aku urusan aku gitu kan. Mudah-mudahan di jalan tidak ada apa-apa seperti itu. Terus akhirnya kita tuh jadi hubungannya kita makin dekat sama Allah. Itu sih tujuannya berzikir tuh itu. Bukan untuk kita supaya masuk surga lagi. Itu bonus ya. Tapi yang penting kita hubungan kita dekat dulu pada Allah. Selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan, ya. Segala macam kejahatan kita terhindar atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Misalkan dari angin puting beliung ya, dari ular ya, dari binatang-binatang buas. Dan kejahatan di sini mencakup kejahatan perbuatan makhluk hidup atau bahaya yang diakibatkan oleh semua makhluk, baik itu makhluk hidup atau benda mati. Dan di antara kejahatan yang dialami manusia adalah kejahatan sihir, seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ya kisahnya. Oke, sebelum kita baca kisahnya, kita lihat apa pandangan agama ini mengenai sihir. Sihir itu ada tidak gitu sebenarnya? Itu hanya dongeng saja atau benar-benar ada sihir itu? Imam Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 671 Hijriah ya, dalam kitabnya ya Al-Jami' li Ahkamil Quran yang terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi ada nama tafsir kan, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir ya, ada tafsir Qurtubi. Nah, ini tafsir Qurtubi itu menyebutkan bahwa ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa sihir itu nyata. Ya, ibu-ibu semua, sihir itu ada. Benar adanya. Kita selama ini selamat, alhamdulillah. Ada, jadi dalilnya ada ibu-ibu ya. Kita selama ini selamat, tidak terkena sihir, alhamdulillah. Berarti kita dilindungi Allah dari kejahatan sihir. Dalilnya apa? Bahwa sihir itu ada. Ya. Kita tidak terkena sihir, bukan berarti sihir itu tidak ada. Oke, ibu-ibu. Kita tidak terkena corona, bukan berarti corona itu tidak ada. Kita tidak terkena penyakit kanker, bukan berarti kanker itu tidak ada. Itu ada, tapi kita dilindungi Allah, tidak terkena berbagai macam penyakit tersebut. Jadi dalilnya dari agama nih ya, dari Al-Quran, bahwa sihir itu nyata. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, bisa kita tengok ya, ini surat yang panjang, yang tentang Nabi Sulaiman ya. Ini, coba. Suratnya panjang, yang bunyi ayatnya itu yang pertama wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatinna kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nah, jadi ada dalam ayat Al-Baqarah 102 itu bahwa ada mereka ya atau para setan ini mengajarkan sihir kepada manusia ya. Yu'allimuna itu mengajarkan, annas itu manusia, as-sihra. Jadi petikan ayat itu ada ayat yang mengatakan yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, para setan-setan ini. Al-Qurtubi mengatakan jika sihir itu tidak nyata, maka tidak bisa diajarkan. Ternyata ini diajarkan sihir ini, berarti itu ada. Dan Allah tidak akan mengabarkannya dengan redaksi ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa sihir itu apa? Nyata. Tapi kita alhamdulillah ya naudzubillah agar dijauhkan dari sihir ya.
Jahat sekali Ibu, sihir ini ya Allah jahat sekali. Dia mau melukai atau mencelakakan orang tapi tidak mau berurusan dengan polisi. Karena ini buktinya nggak ada sihir itu ya. Sampai misalnya yang disihir ini kayak terbunuh atau celaka, dia yang perutnya besar ya kena sihir ya. Tapi kan polisi tidak bisa memenjarakannya kan karena nggak ada bukti. Nah itu dia. Jadi takut ya, ingin melukai orang, ingin jahat kepada orang tapi tidak mau kena tertangkap polisi. Jadi main belakang, main ilmu sihir. Itu jahat-jahat sekali. Dalil kedua, firman Allah ya dalam surat Al-A'raf ayat 116. Waja'u bisihrin azim. Ini Allah ya yang berfirman. Serta mereka mendatangkan sihir yang besar dan menakjubkan. Berarti sihir itu ada. Allah Allah cantumkan dari kalimat sihir ini dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian dalil ketiga yaitu surat Al-Qur'an, surat Al-Falaq. Al-Qur'an, surat Al-Falaq ya. Di mana mayoritas mufasir menyepakati bahwa asbabun nuzul atau sebab nuzul atau turunnya surat Al-Falaq adalah karena disihirnya Nabi Muhammad SAW oleh Labid bin